Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Pada video kali ini kita akan latihan soal-soal P3K Jabatan Fungsional Hubungan Masyarakat, khususnya Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B/M.SM.01.00/2023. Video part pertama ini akan khusus mengerjakan soal-soal materi pokok ruang lingkup dari Pranata Humas. Kawan-kawan bisa mendownload Peraturan Menteri PAN RB RI nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB RI nomor 30 tahun 2011. Selain itu, kawan-kawan juga bisa membeli buku khusus kumpulan soal-soal yang kebetulan menurut kami worth it untuk menunjang kegiatan belajar kalian. Untuk linknya silakan cek di deskripsi ya. Oh iya, sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa untuk support kami dengan cara subscribe, like, and share. Karena dengan begitu channel ini akan terus berkembang. Nomor 1. Pranata Humas Ahli Pertama biasanya bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi dalam ruang lingkup humas pada tingkat A. Pertanahan, B. Provinsi, C. Nasional, D. Internasional. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu provinsi. Pranata Humas Ahli Pertama bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi dalam ruang lingkup humas pada tingkat provinsi. Tugas utama Pranata Humas Ahli Pertama dalam ruang lingkup humas meliputi A. Penyusunan anggaran kegiatan, B. Pelaksanaan riset pasar, C. Penyajian informasi yang akurat dan terkini, D. Pembuatan kebijakan internal. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu penyajian informasi yang akurat dan terkini. Tugas utama Pranata Humas Ahli Pertama dalam ruang lingkup humas adalah penyajian informasi yang akurat dan terkini kepada publik. Nomor 3. Komunikasi dalam ruang lingkup humas bertujuan untuk A. Mempromosikan produk atau jasa, B. Meningkatkan keterlibatan publik, C. Membentuk opini publik, D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu semua jawaban di atas benar. Komunikasi dalam ruang lingkup humas memiliki berbagai tujuan, antara lain mempromosikan produk atau jasa, meningkatkan keterlibatan publik, dan membentuk opini publik. Nomor 4. Pranata Humas Ahli Pertama perlu melakukan ... untuk memahami kebutuhan dan harapan publik. A. Riset pasar, B. Analisis pesaing, C. Monitoring media, D. Evaluasi kualitatif. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu riset pasar. Pranata Humas Ahli Pertama perlu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan harapan publik terhadap produk atau jasa yang dikelola. Nomor 5. Salah satu aspek yang menjadi fokus Pranata Humas Ahli Pertama dalam ruang lingkup humas adalah A. Manajemen krisis, B. Pengelolaan keuangan, C. Pengembangan produk, D. Pengaturan transportasi. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu manajemen krisis. Salah satu aspek yang menjadi fokus Pranata Humas Ahli Pertama dalam ruang lingkup humas adalah manajemen krisis untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan dengan cara yang efektif. Nomor 6. Tujuan utama dari audit komunikasi dalam Pranata Humas adalah A. Mempromosikan merek, B. Meningkatkan kualitas produk, C. Evaluasi efektivitas dan efisiensi komunikasi, D. Meningkatkan jumlah pengikut di media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu evaluasi efektivitas dan efisiensi komunikasi. Tujuan utama dari audit komunikasi dalam Pranata Humas adalah evaluasi efektivitas dan efisiensi komunikasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan komunikasi yang dilakukan. Nomor 7. Tahapan pertama dalam melakukan audit komunikasi adalah A. Identifikasi tujuan komunikasi, B. Penentuan audiens atau pihak terkait komunikasi, C. Analisis media dan sarana komunikasi yang digunakan, D. Evaluasi efektivitas dan efisiensi komunikasi.
Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu identifikasi tujuan komunikasi. Tahapan pertama dalam melakukan audit komunikasi adalah identifikasi tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Nomor 8. Dalam audit komunikasi, Pranata Humas ahli pertama perlu menganalisis titik-titik yang digunakan dalam kegiatan komunikasi. A. Tujuan komunikasi. B. Pengirim pesan. C. Media dan sarana komunikasi. D. Hasil survei. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu media dan sarana komunikasi. Dalam audit komunikasi, Pranata Humas ahli pertama perlu menganalisis media dan sarana komunikasi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi. Nomor 9. Salah satu alat dan metode yang dapat digunakan dalam audit komunikasi adalah A. Analisis riset pasar. B. Analisis keuangan. C. Analisis bahasa tubuh. D. Analisis geografis. Jawaban yang paling benar adalah A, yaitu analisis riset pasar. Salah satu alat dan metode yang dapat digunakan dalam audit komunikasi adalah analisis riset pasar untuk memahami kebutuhan dan harapan publik terhadap komunikasi yang dilakukan. Nomor 10. Hasil dari audit komunikasi dapat digunakan sebagai dasar untuk A. Melakukan perombakan struktur organisasi. B. Meningkatkan kreativitas tim. C. Meningkatkan pendapatan perusahaan. D. Membuat rekomendasi perbaikan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu membuat rekomendasi perbaikan. Hasil dari audit komunikasi dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi perbaikan dalam kegiatan komunikasi yang dilakukan. Sekian latihan soal-soalnya untuk kali ini. Jika kalian ingin request kira-kira materi pokok apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching.